Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dinyatakan bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mampu bersabar, maka baginya pahala yang tidak ada hitungannya. Ini Pak istimewanya bersabar. Ini berbeda dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Fa innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Wringin Anom Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur bahwasanya sampai pagi ini kita oleh Allah ditakdirkan untuk bisa berupaya menjalankan hari-hari, menjalankan suatu kepatutan sebagaimana yang orang-orang beriman dan orang-orang bersabar itu harus lakukan. Di antaranya sholat berjamaah subuh di masjid. Lanjut kemudian zikrullah, berzikir. Berzikir dalam makna yang lebih luas, tidak hanya wiridan, tetapi tidak hanya berwirid, tetapi kita lakukan yang kali ini adalah majlisun ilm, menggelar majelis ilmu, membuat majelis ta'lim, dan ini nilai tambah atau nilai plus, di mana Nabi SAW menyebut bahwa majelis ilmu itu adalah riyadul jannah, taman di antara taman-taman surga. Dan pesan Nabi atas kita semua kaum muslimin, orang-orang yang beriman, apabila mendapati taman surga maka farta'u, maka kalian merumputlah fiha, di dalamnya, merumput mengambil faedah. Benih ngarek Pak nih, ngempon ngarek, cari rumput untuk makan mbi. Jadi di dalam majelis ilmu atau di dalam taman surga kita mengambil sesuatu yang bermanfaat. Namanya taman surga, tidak ada yang bermanfaat di dalamnya, insya Allah.
Cuman kategori yang disebut dengan majelis ilmu itu adalah apa? Disebutkan oleh para ulama adalah apabila yang di dalamnya dibahas tentang yang halal dan yang haram, menjabarkan tentang sesuatu yang halal dan yang haram, itu namanya kajian, majelis ilmu. Kalau kajian membedah bagaimana telur asin bisa berasa stroberi, itu namanya juga kajian ilmiah tentang teknologi pengolahan hasil pangan. Nah, kalau yang seperti itu tidak bisa disebut sebagai majelis taklim, yang disebut dengan Riyadul Jannah, karena spesifikasinya adalah di mana majelis itu membahas di dalamnya sesuatu yang tentang yang halal dan yang haram. Ini klasifikasinya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi segenap pengurus Masjid At-Taqwa Ringin Anom dengan segenap upayanya dengan mengadakan kajian rutin, terkhusus yang Ahad pagi ini 1 bulan penuh, dan di hari-hari yang lain dengan tema dan dengan konten yang berbeda. Kita masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah masih di dalam muqaddimah bab sabar. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab yang beliau susun ini, Ar-Riyadus Shalihin, menyitir atau menukil beberapa ayat sebagai pengantar, sebagai muqaddimah di dalam memaparkan nanti, menuangkan beberapa hadis yang ada di dalam bab sabar ini dengan beberapa potongan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya yang sudah kita bahas kemarin adalah surat Ali Imran ayat 200, bahwasanya kita diminta untuk bersabar dan meningkatkan kesabaran. Imam An-Nawawi hanya menukil 2 poin itu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru. Dan ayat itu sesungguhnya warrabitu wattaqullaha. Jadi ada 4 yang harus kita lazimi di sini, tetapi dititik pokokkan, dititik beratkan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan dua kalimat atau 2 kategori kesabaran. Isbiru wasabiru. Jadi isbiru ini adalah bersabarlah. Kemarin sudah kita ulas tuntas tentang kenapa isbiru dan kenapa wasabiru. Isbiru ini kita merujuk pada klasifikasi kesabaran. Ini ada as-sabru ala ta'ah, terus ada as-sabru ala taraku ma'asi, ada kesabaran menjalankan taat, ada kesabaran meninggalkan maksiat. Kemudian kesabaran di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah takdir itu yang mu'limah dan mu'alimah, dan menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kita sekarang harus sudah terbiasa dengan tidak boleh atau tidak memakai pilihan kata takdir baik dan takdir buruk, karena semua takdir itu hakikatnya adalah baik. Yang betul kita mengklasifikasikannya sebagai takdir yang menurut manusia menyenangkan dan tidak menyenangkan, karena dua-duanya ini sesungguhnya Allah jadikan takdir itu adalah baik semua. Di beberapa tempat kita sampaikan, kalau kita jalan kemudian kaki kita tersandung batu sampai jari kita atau kuku kita luka berdarah, ini secara manusiawi, oh ini musibah, ini takdir buruk begitu. Tapi tidak sesungguhnya, karena ma khalaqta hadza batila. Tidak satupun yang Allah jadikan keadaan itu, tidak hanya yang diciptakan oleh Allah, tetapi suatu kondisi yang disengaja oleh Allah itu sia-sia. Lah kalau sia-sia saja tidak, apalagi buruk begitu.
Hakikatnya orang kesandung, orang kena sesuatu yang tidak menyenangkan, itu hakikatnya adalah kesengajaan Allah untuk kebaikan orang yang tersebut. Jadi orang-orang yang faham dengan konsep kesabaran itu apabila terjadi sesuatu yang menurut pandangan manusia ini tidak menyenangkan, justru berucap alhamdulillah. Karena tidak satu kejadian pun yang Allah sengaja itu sia-sia, apalagi buruk. Itu pasti untuk kebaikan sang hamba. Itu nggih. Jadi sudah kita singgung untuk bulan lalu tentang hal itu. Jadi ada pembagian takdir itu bahwasanya as-sabru alal aqdarillah, sabar dengan terhadap qadar Allah, terhadap kehendak Allah, itu bisa kita klasifikasikan bukan takdir baik dan takdir buruk, tetapi takdir yang menyenangkan, takdir yang sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita, muklimah dan mulaimah, takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi demi Allah semuanya adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian ayat-ayat yang dinukil selain Ali Imran 200 tadi, di mana kita isbiru wasabiru, isbiru itu bersabarlah di dalam meninggalkan tarkul ma'asi, meninggalkan berbagai kemaksiatan, meninggalkan larangan harus bersabar. Wasabiru, dan tingkatkan kesabaran. Ini kita maknai dimaknai oleh para ulama dalam rangka menjalankan ketaatan. Tadi kan sabar ada 3 ya, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menjalankan ketaatan perintah Allah, dan sabar dikala menghadapi takdir Allah, baik yang muklimah dan mulaimah, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ini sebagai pengantar disclaimer kita, sehingga kemarin juga kita sudah bahas bahwasanya bersabar di dalam meninggalkan maksiat itu relatif lebih gampang, sehingga perintahnya adalah isbiru, bersabarlah, dengan kalimat yang standar. Sedangkan bersabar dalam menjalankan ketaatan itu relatif lebih berat, sehingga perintahnya wasabiru. Kita contohkan juga kemarin sebagai pengantar pagi ini, kita ulang dikit. Kalau meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan larangan, itu semua orang relatif bisa. Ada batu seberat 20 kilo, kemudian diumumkan bahwa batu ini jangan ada yang mengangkat, jangan ada satu orang pun yang mengangkat. Jadi larangannya bersifat umum. Maka dipastikan semua orang bisa untuk tidak usah mengangkat batu. Ya berarti tidak usah mendekati batu, tidak usah nyentuh batu, tidak usah mengangkat batu. Untuk bisa mentaati lagi modalnya hanya diam. Lah untuk diam kan semua orang bisa, bayi saja bisa. Maka larangan untuk mengangkat batu 20 kilo tadi, bayi pun bisa gitu. Sehingga mentaati, bersabar di dalam mentaati larangan itu relatif lebih gampang. Dilarang minum khamar, dilarang bertransaksi riba, dilarang membunuh orang, dilarang macam-macam larangan. Nah, ini asalkan tidak keluar rumah saja, ya sudah, tidak akan ke toko minuman keras gitu. Jadi mentaati untuk tidak minum minuman keras, syaratnya hanya diam, tidak usah beli apalagi untuk kemudian meminum. Artinya cukup diam. Tetapi dalam rangka bersabar, di dalam rangka menjalankan perintah, itu butuh action, sehingga butuh energi, butuh biaya, sehingga relatif derajatnya lebih berat. Itu ya. Jadi kemarin karena ada kata-kata isbiru wasabiru, maka kronologisnya
terkait dengan pembagian kesabaran. Tuh, kemudian ayat lain yang sudah dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah surat Al-Baqarah. Sudah sangat familiar kemarin sudah ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Diuji dengan bisyai'in. Ini kata kuncinya. Ujian Allah yang menimpa kepada manusia, kepada kita ini, baik itu dalam hal kekurangan harta benda, kekurangan kesehatan misalkan ya, sampai anggota badan diamputasi misalkan ini Pak ya. Jadi minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan buah-buahan atau hasil bumi, gagal panen ya, atau qadarullah pupuk mahal sehingga nggak dipupuk sehingga hasilnya minim begitu, diantaranya itu. Dan semua jenis cobaan tadi atau ujian tadi itu, musibah tadi itu sifatnya adalah bisyai'in, hanya sedikit sebenarnya, hanya sedikit. Maka dengan cobaan atau dengan ujian yang hanya sebagian tadi itu ya, maka wabasyiris sabirin, kabar gembirakanlah bagi orang-orang yang mampu bersabar. Itu di dalam Al-Baqarah 155. Kemudian kita lanjut beberapa ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi. Waqala ta'ala, kata Imam Nawawi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, dinyatakan bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mampu bersabar, maka baginya pahala yang tidak ada hitungannya. Ini Pak istimewanya bersabar. Ini berbeda dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Kalau berpuasa atau bersolawat misalkan, bersolawat, man sholla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat atasku satu kali solawat, sallallahu alaihi asara, 10 kali. Ini pahala orang bersolawat ditunjukkan hitungannya. Atau di dalam surat Al-Baqarah juga itu dinyatakan bahwasanya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, permisalan orang-orang yang berinfak hartanya di jalan Allah, maka baginya seperti halnya satu biji. Yang satu biji itu akan tumbuh sab'a sanabila, akan tumbuh 7 cabang. Dan fi kulli sumbulatin, di dalam setiap cabang itu akan berbuah 100. Berarti orang yang berinfak seperti halnya satu biji yang kemudian tumbuh 7 cabang, setiap cabang 100. Ini secara umum orang yang berinfak dinyatakan pahalanya sampai dengan 700 kali, dan Allah berkenan memberikan karunia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala walahu hasanatan, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari huruf-huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang dikalikan dengan 10. Jadi membaca Al-Quran itu satu huruf pahalanya sampai dengan 10 Pak, sampai dengan 10. Kemudian setiap kebaikan juga diberi pahala 10 kebaikan. Sebagaimana kalau orang berniat keburukan itu senyampang belum dikerjakan, maka dia tidak dihukumi berdosa. Beda dengan orang kalau berniat kebaikan, niat kebaikan saja sudah mendapat 1 pahala. Kalau kemudian kebaikan itu diwujudkan, maka dikalikanlah niat tadi itu dengan 10, maka 10 kebaikan.
kita ingin sampaikan bahwasanya amalan-amalan peribadatan itu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan hitung-hitungan, memberikan hisabnya, memberikan nominalnya. Tetapi dalam surat Az-Zumar ini tentang kesabaran, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peluang pahala bighairi hisab, tidak dengan hitungan. Pahalanya berarti ya kalau rumus kimia atau fisika itu ya apa itu Pak? Yang angka 3 kebalik itu tidak terbatas sudah. Kenapa tidak terhingga ya? Equivalen. Nah itu orang IPA pasti paham.